Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KPT dan Riset Gap untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Insinyur Muhammad Rifki Rosdani SEMM. Dan judul saya yang saya angkat yaitu pengaruh relevan konten, popularitas konten, dan emotional branding terhadap brand loyalty. Studi pada Instagram Story di Jepara. Selanjutnya pembahasan ini meliputi dari yang pertama ada kerangka pikir teoristik yaitu ada KPT, yang kedua ada tabel riset gap, yang ketiga ada definisi dan indikator variabel, yang keempat ada alasan milih objek. Pada kerangka pikir teoristik ini atau KPT ini yang menjadi X1 yaitu ada relevan konten, X2 ada popularitas konten, X3 ada emotional branding ini terhadap brand loyalty. Dan KPT ini tentunya akan dalam pengembangan hipotesis selanjutnya. Selanjutnya tabel riset gap. Pada variabel pertama X1 ada relevan konten. Terdapat kesenjangan penelitian positif dan negatif. Yang positifnya ada Muslim Wardani et al. 2019. Yang kedua ada Hossein and Shakib tahun 2016. Yang ketiga ada Erdogemus and Cicek tahun 2012, ini dari jurnal internasional. Dan yang negatif ada yang pertama Setiadi Musityo tahun 2018, yang kedua ada Purnomo and Isarinya tahun 2012. Selanjutnya X2 yaitu popularitas konten. Terdapat kesenjangan penelitian positif dan negatif. Yang pertama ada Muslim Wardani et al. 2016, yang kedua ada Hanif and Martini tahun 2018, yang ketiga ada Setiadi Musityo tahun 2018, dan yang berpendapat negatif ada yang pertama Purnomo and Isarnia tahun 2012, yang kedua ada Hossein and Shakib tahun 2016. Selanjutnya yang X3 ada emotional branding. Ini yang berpendapat positif ada Marta Lena tahun 2020. Yang kedua ada Wijanarka Suryoko tahun 2015. Yang ketiga ada Mirza and Febrina tahun 2017. Yang keempat ada Takur and Kaur 2016. Yang kelima ada Afida and Wusko tahun 2015. Dan yang berpendapat negatif ada Ridho and Wibowo tahun 2016. Selanjutnya yaitu definisi dan indikator variabel. Yang pertama ada relevan konten X1 yaitu mempunyai arti bahwa pesan yang diberikan relevan terkait produk dan juga mempunyai makna dari setiap pesan yang disampaikan. Konten dalam hal ini merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten yang disampaikan kepada konsumen harus relevan karena konten yang relevan dapat menambah nilai percakapan dan dapat memposisikan merek sebagai penasihat. Itu menurut Brito tahun 2011. Dan indikatornya yaitu konten yang relevan. Yang pertama yaitu memiliki pesan yang disampaikan. Yang kedua mempunyai arti atau makna pada pesan yang disampaikan. Dan yang ketiga mempunyai memunculkan emotional connection. Yang keempat adanya konten yang relevan. Dan yang kedua ada popularitas konten X2 atau dalam bahasa disebut sering memperbarui konten
didefinisikan bahwa konten harus diperbarui secara berkala atau waktu tertentu. Indikator yang digunakan dalam popularitas konten yaitu terdiri dari frekuensi pembaruan konten yang berbeda, diketahui banyak orang, dan dicari banyak orang, serta memiliki konten populer. Selanjutnya yaitu emotional branding X3. Menurut Umar 2012, emotional branding merupakan strategi pemasaran yang berfokus pada merek yang menjadi hal penting serta dapat hidup dan tahan lama di benak konsumen melalui saluran yang menghubungkan konsumen dengan perusahaan secara emosional. Dan indikator emotional branding menurut Kobe 2005 diukur dengan 4 aspek. Yang pertama yaitu hubungan, yang kedua pengalaman panca indera, yang ketiga imajinatif, dan yang keempat ada visi. Selanjutnya itu brand loyalty sebagai Z atau loyalitas merek adalah suatu komitmen yang nyata dari pelanggan untuk membeli suatu merek dengan berulang kali. Menurut Schiffman dan Canuck 2004 menyatakan bahwa brand loyalty adalah perilaku konsumen yang secara konsisten dari waktu ke waktu melakukan pembelian pada merek produk yang sama. Dengan kata lain, loyalitas merek merupakan suatu komitmen atau kesetiaan dari konsumen yang membeli produk berulang kali dengan merek yang sama. Indikatornya menurut Belfer dan Aleman 2005 meliputi yang pertama, membeli merek yang sama secara terus-menerus ketika membutuhkannya. Yang kedua, merekomendasikan kepada orang lain. Yang ketiga, kekebalan terhadap merek lain. Dan yang keempat, puas dengan manfaat yang diberikan merek tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu ada alasan memilih objek di kedai Side Story Jepara. Yang pertama yaitu mempunyai nama atau brand yang unik yaitu Side Story. Yang kedua terdapat fenomena bisnis yaitu penjualan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun pada saat pandemi ini. Ini kami mendapatkan data dari owner atau pemiliknya langsung yang kemarin saya observasi atau wawancara. Yang ketiga ada Side Story sudah dikenal banyak orang karena mempunyai 300 gerai di Indonesia. Yang keempat karena sesuai dengan tema yang diangkat seperti ada relevan konten, popularitas konten, dan emotional branding terhadap yang tersedia di Instagram Side Story Jepara, serta selalu update konten pada Instagramnya. Yang kelima, dari tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemasaran media sosial terhadap loyalitas merek, dikarenakan semakin berkembangnya pemanfaatan media sosial yang salah satu sebagai strategi perusahaan untuk menjaga loyalitas merek. Dan saya memilih judul ini sudah di ACC Bapak Samsul Arifin sebagai dosen pembimbing saya dan disetujui oleh Kaprodi. Dan berikut ini saya lampirkan buktinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.